Kalau ditanya secara teknis, apakah penyebab kekalahan Spurs 3 beruntun ini? Jelas gue bisa jawab bahwa cedera nih, episode cedera nih mulai. Ya. Jumpa lagi di Skor Radar. Ini udah yang episode kesekian lah, saya juga lupa. Tapi ini saya agak cukup senang hari ini karena prediksi saya minggu lalu antara Liverpool versus City berakhir imbang sesuai prediksi lah. Tapi ini juga ada sosok yang sudah lama saya tunggu sejak pekan keberapa lah ya, 4-5 pekan lalu yang ingin saya tanyakan. Tapi sebelum itu kita perkenalkan wajah baru dulu. Silakan memperkenalkan dari fans Manchester City. Perkenalkan nama saya Ibnu Fauzi, biasa dipanggil Congor, Bang. Congornya panjang soalnya. Iya, bisa di tajam. Lebih ke suaranya besar aja sih. Kalau congor sih gua berani. Oke. Udah itu aja, Congor. Nah, ini wajah yang sudah tak asing lah ya. Kita perkenalkan, nggak usah perkenalkan tapi buat reminder aja, Mak. Halo, saya Dharma dari Indonesia Spurs. Udah gitu doang ya. Itu aja. Nah, ini gue seneng soalnya ada Dharma. Ini adalah fans Spurs yang paling realistis. Sesuai prediksi dia katanya Spurs akan 10 pekan berada di di peringkat teratas. Kemudian setelah pekan ke-10 akan mengalami penurunan, dan benar 3 kali kalah beruntun. Nah, sudah kembali membumi lagi. Tottenham gimana, Mak? Tanggapannya nggak usah iya-iyain aja, harus agak panjang dikit lah penjelasannya. Ya, sebenarnya gini, kayak gue waktu pernah bilang kan bahwa memang 10 game di awal itu milestone, titik kumpul pertama lah, gitu kan ya. Nanti ke 10, 20, 30 sampai selanjutnya. Nah, apalagi Premier League itu 10 atau 15 game di awal itu bener-bener harus antara ngebut banget atau berhenti, gitu. Karena cari poin tuh bener-bener di situ. Karena sebelum masuk kayak entah itu timnya punya kompetisi di luar Eropa segala macam. Betul. Tapi ya benar, karena kayak gue pernah bilang, ini tuh di masa dimana Spurs tuh too good to be true. Belum pernah nih. Iya, too good to be true ada di Jakarta Selatan, kebagusan maksudnya kan. Iya benar, kebagusan. Iya benar. Too good to be true. Nah, jadi ya itu kalau ada yang bilang kan no hope, no pain no gain kan ya. More hope more pain, more hope. Ya itu. Jadi jangan terlalu expect yang gimana. Betul. Tapi ya kalau gue pribadi sih seneng aja gitu. Maksudnya seneng. Ini memang harus kayak gini stepnya gitu. Harus kayak gini stepnya. Jadi 1 sampai 10 ngebut. Iya. 11 sampai 20 kalah terus. Enggak, gue enggak ngomong gitu. Enggak. Degradasi maksudnya ada up and down lah. Up and down lah. Gitu. Lagian gue enggak pernah ngomong kalau misalkan habis pertandingan ke-10 kalah terus ya. Enggak. Kan lu cuma bilang sampai pekan ke-10 tolong lihat aja. Iya, benar. Nanti setelah pekan ke-10 baru harus cari tanya. Nah, ini penyebabnya apa sih, Mak? Takdir kali ya? Gimana? Gue juga bingung jawabnya. Karena gini, materi ya oke, ada kalau yang namanya kalah. Kalau jawaban takdir kayak Indra Safri banget. Ya benar, oke. Iya. Gini, ada banyak faktor. Namanya orang kalah pasti banyak alasan. Iya dong. Iya, justru itu. Pemain banyak yang cedera. Pemain yang kita sebut ini bakal top notch nih. Cedera banyak. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pressure, tekanan dari entah dari tim sendiri, entah dari fans, karena entah dari wartawan. Betul, ngelihat semakin disanjung-sanjung, diangkat-angkat nih, akhirnya kebantingnya keras, gitu. Karena strategi si Ainge nggak berubah, tetap otak-atik sana sini gitu loh. Pemain yang kayak misalkan di game kali ini dia bagus dan dipakai, next dia bisa jadi substitute. Oke. Gitu Jo. Jadi kalau ditanya secara teknis apakah penyebab kekalahan Spurs 3 beruntun ini, jelas gue bisa jawab bahwa cedera nih, episode cedera nih mulai. Ya. Itu. Sisanya gue nggak bisa jawab, emang ya sepak bola. Yes.
Ya, tapi berbicara soal performa yang lagi tidak moncer, sebenarnya Manchester City sebagai juara bertahan pun demikian. Betul. 2 hasil liga terakhir ya kecuali lawan Liverpool memang pantas lah imbang ya. Subjektif dikit toh. Subjektif dikit. Oh iya, oke. Ya, gue subjektif dikit, gak boleh diprotes soalnya. Nah, kira-kira kenapa sih Spurs juga apakah sudah hilang semangat? City. Apakah udah hilang semangat setelah meraih treble musim lalu atau apa sih Ngor penyebabnya? Kalau dari saya sih kayaknya satu kedalaman squad ya. Karena pas lawan Liverpool ini si Pep Guardiola nih gak punya pemain pengganti yang bisa diganti nih, kayak Doku sebenarnya kemarin tuh mainnya ya so-so atau biasa-biasa aja ya. Terlalu banyak megang bola, padahal ada waktu dia untuk passing ke Julian Alvarez tuh bisa bakal gol tuh ya, ada di babak kedua. Namun ya Doku ya, seorang Doku yang suka bawa bola kemana nggak jelas dan akhirnya ya gitu. Seharusnya sih kayak kemarin kayak di pemain pengganti tuh ada si Oscar Bob atau Rico Lewis tuh seharusnya bisa dipasang ya biar jadi pengalaman mereka nih sebagai anak muda gantiin si Doku. Cuman ya Pep kayaknya belum percaya sih sama mereka sih. Nah ini kenapa sih udah berapa musim masa masih nggak percaya gini loh. Dalam artian sebenarnya secara kedalaman skuad ya City dengan akademi yang dimilikinya seharusnya jelas pemain-pemain muda, gue di FM tahu lah banyak pemain muda City yang bagus gitu loh. Tapi kenapa sih rasa nggak percaya itu sama pemain cadangan itu karena apa? Apa karena lawannya Liverpool? Atau memang selama sepanjang musim ini secara jumlah pemain yang diorbitkan untuk musim ini jauh berkurang dibandingkan musim lalu? Kalau jauh berkurang sih kayaknya enggak ya. Cuman kayaknya banyak pemain muda juga kan yang keluar kayak Palmer ke Chelsea. Ya, padahal si Palmer ini kalau bisa sabar sedikit aja bisa jadi kayak pemain pelapisnya si Foden ya. Kan di sebelah kanan ini kita kekurangan pemain winger nih semenjak ditinggal Riyad Mahrez. Jadi si Palmer nih kalau bertahan sebentar atau sedikit aja pasti bisa dijadiin pemain ke-12 Iya, atau pilihan-pilihan di super sub lah. Cuman City ini emang lagi kurang super sub sih. Kalau kemarin sih lihat pemain kayak Rodri, Akanji udah bermain sangat bagus ya. Cuman ya balik lagi kemarin City kayaknya mainnya kurang semangat aja sih. Enggak, lawannya emang jago aja. Nah, kalau dibilang jago sebenarnya lawannya jago aja walaupun diserang terus ya kan. Tapi gimana nih lihat si Akanji sama Rodri udah bisa kembali udah bisa terutama Rodri ya. Kan sebenarnya permasalahan karena Rodri megang peran kunci, belum ada posisi nomor 6 ya. Kalau Rodri itu nomor 6 kan? Nomor 6. Posisi nomor 6 yang bisa menggantikan seperpengalaman Rodri. Setelah kembali apakah ini membuat City berbeda atau tetap sama? Kalau berbeda ya cukup berbeda karena kan Rodri ini mempunyai peranan penting ya di Manchester City sebagai gelandang bertahan atau box to box ya istilahnya ya. Dia bagus sih, cuman karena box to box belum tentu juga ada playmaker kayak Kevin De Bruyne kan masih cedera sampai saat ini. Kovacic juga kan cedera. Dan kemarin Grealish juga nggak ada di bangku cadangan gitu sih. Jadi si Doku nih mainnya kurang aja sih. Cuman kalau Akanji sih kemarin bermain cukup bagus sih, duet sama Rodri. Alasannya cedera ya. Gimana? Mau ngomong apa? Oke. Enggak, sekarang gini tadi alasannya sama saya oke nggak apa-apa. Tapi apakah benar nih si Ange Ainge atau Angela Postecoglou itu terlalu memaksakan taktiknya pada terlalu kaku lah sehingga tidak bisa efektif dan udah diketahui oleh lawan-lawan? Gue nggak bisa menjawab secara teknis, ini pandangan ya, POV gue adalah ya memang seharusnya pelatih atau manajer ya harus maksa karena mereka dibayar dan dipekerjakan untuk itu, memaksakan strategi dan karakter mereka terhadap tim. Itu yang membedakan antara satu tim pada saat dilatih atau dimanajeri si A, si B dan si C gitu. Masalah
strategi sudah diketahui atau dibaca segala macam, saya yakin dengan hampir match fixtures 38 pasti pelatih-pelatih sekaliber kayak Pep, siapa pelatih? Siapa Klopp? Erik Ten Hag. Iya benar. Dia itu udah pasti akan review, akan preview gitu. Jadi terlalu klise lah kalau alasan strategi begitu-begitu aja, strategi begitu. Mourinho. Ya Guardiola strategi gitu-gitu doang. Mourinho bukan satu liga, semua Eropa tim yang iya. udah tahu juara. Tapi gini, problemnya adalah kan Ainge ini selalu high pressing ya, betul. High line pressing. Menghadapi Haaland gimana kira-kira? Wah, PR sini. Bener, ini PR. Karena si tipe-tipe runner di Spurs nih cedera nih. Bentancur. Runner yang suka ini kayak mereka itu runner dong. Bukan. Iya kerjanya mau begitu. Iya, benar. Bentancur. Kemudian ada Van de Ven. Terus Matarsar sama siapa satu lagi? Mana gua tahu Paul Spurs. Iya, gua juga enggak tahu lagi. Itu lagi pada cedera. Emang ya Haaland. Tapi kalau mau dibilang gimana nih ngadepin Haaland? Gua harus bilang bahwa in my humble opinion bahwa sekelas tim besar aja yang defender atau midfieldernya masih lebih kencang dari materi pemain Spurs, kadang-kadang ya kalah juga gitu. Cuma gua nggak tahu ini strateginya Ainge mungkin akan lebih sama. Tapi ya ada 1-2 bumbu lah yang harusnya kalau gue berharap dia bisa tambahin untuk ngadepin si mas-mas tinggi itu. Sebenarnya kan kalau pelatih itu yang jadi berbeda tiap saat itu adalah mikro taktik dari tiap ini ya. Nah, dengan menempatkan Emerson atau Ben Davies di tengah itu bisa menjawab untuk menyaring serangan City nggak sih? Bisa menjadi jawaban nggak? Buat gue tidak. Karena Eric Dier itu Dayar sebutnya. Ya Dayar ya. Keren nih. Eric Dyer kemudian Emerson Royal bukan tipe pemain yang mendapat banyak pujian ya. Selama kalau Dyer berapa musim awal oke. Sekarang usia segala macam. Emerson masih berantakan sekali. Ben Davies itu tipe yang biasa-biasa aja ya. Buat gue biasa-biasa aja ya. Mas-mas yang biasa-biasa aja gitu. Jadi gue sih berharap dari yang cedera ini ya mungkin nggak tahu ada keajaiban Miki kemudian Rodrigo itu bisa sehat dan ikut bermain. Itu aja sih kalau gue pribadi. Harapannya untuk akhir pekan ini. Betul. Kalau dari City sendiri setelah dua kali ditahan imbang, bukan harapannya. Kira-kira apa sih perubahan yang harus dilakukan Pep menghadapi laga ini? Untuk perubahan yang dilakukan sih kayak kalau menurut saya ya City tuh kalau lawan kayak tim-tim big six ya. Total big six kan nih? Lah big six dong. Masih kan 5. Kan namanya masih big six. Big six. Aston Villa masuk dong. Iya. Nanti kalau 7 ya Magnificent Seven gitu aja. Ya kayaknya sih si Doku nih dicadangin dulu aja. Grealish sih masih. Kalau Grealish ini tipikal mainnya kan asik tuh, bolanya gak di satu tempat di sebelah kiri aja, jadi mengalir terus sih. Jadi supaya back-backnya si Tottenham nih bingung nih mau jagain siapa gitu sih. Kan banyak tuh kayak ada Bernardo bisa ngambil keputusan juga, terus ada semua pemain harus ngambil keputusan. Iya dong. Sih, cuman kan kemarin kan kurang aja. Ya semoga sih di lawan Spurs ini Manchester City sih bisa menang sih. Mau untuk membalikan tingkat kepercayaan diri. Emang udah nggak percaya diri nih? Kurang sih. Udah kurang. Iya. Tapi kira-kira Haaland bisa berbuat banyak nggak? Karena kan kita lihat semenjak Kevin De Bruyne cedera, seolah Haaland ini tidak setajam musim lalu. Walaupun dia cipta banyak rekor apa-apa, tapi kan tidak setajam justru Alvarez yang kadang-kadang muncul sebagai pembeda. Ini kira-kira menghadapi Spurs, Haaland bisa berbuat banyak nggak? Ya pastilah berbuat banyak, kan mau dijaga siapa juga. Kayak kemarin lawan Liverpool, buktinya tetap bisa cetak gol, yang jagain kan
Van Dijk. Siapa yang nggak tahu Van Dijk tinggi, Iya. besar. Oh, enteng Van Dijk mah udah nggak sebagus 2-3 tahun lalu. Cuman kan tetep Van Dijk. Nah, kalau Emerson kan apalagi masih muda ya Bang ya. Betul. Nah, siapa tahu kan bisa diajarin nih sama Haaland nih caranya kayak gini loh. Oh. Gimana Haaland yang ngajarin? Nanti gue coba sampein ya apa yang dia omongin. Siapa tahu Sainz dengar. Dengar. Oh. Berapa gol kira-kira Haaland ngelawan Spurs? 2 aja sih cukup. 2. Skor akhirnya berapa? Di kandang Spurs ya? Kandang City. Kandang Gimana City. sih penggemar gua kan ah. Wah, Belum ini lihat, belum lihat. 3-1 lah. 3-1. 3-1. Oh, oke, percaya diri ya. Percaya diri Haaland harus. 2 gol. Haaland 2 gol. Tapi kemasukan juga. Kemasukan Ederson kan emang selalu begitu. Berarti gua jual Ederson di FPL. Kalau ini apa sih prediksi ya? Prediksi lah. Jaya. Gua agak nggak pede. Pastilah siapa sih Iya, yang percaya diri. Maksudnya kemarin kan lawan Chelsea segala macam. Gue masih pede nih. Kalau ini pertama tandang. Yang kedua Manchester City. Yang ketiga ada mas-mas Norwegia. Iya. Mas-mas gondrong. Tapi gua masih seri kali ya, 1-1. Wah, ini menarik nih. 1-1 main aman. Tapi Iya nggak apa-apa. benar. Gue sih agak setuju sama yang ini. Haaland menurut gue masih kesulitan mencetak banyak gol seperti musim lalu. Oke, kita lihat prediksi siapa yang benar. Apakah Congor sesuai namanya memprediksikan menang 3-1 atau Dharma yang sekarang orang fans Spurs realistis yang mencoba mengambil keuntungan dengan bermain aman di laga akhir pekan ini. Saya Jalur Wirajati, sekian sampai jumpa di Skor Radar berikutnya.